begini emang rekam baik terus. Ini jangan sampai banting. Tuh, utamanya di situ. Itu bener-bener bang, berdiri gitu samping pintu, minggir tembok. Tapi ada bang, ada itu jelas bang. Tapi dia nggak bergerak dan mukanya juga nggak kelihatan. Nah, di toilet itu kenapa aku nggak keluar? Iya. Akhirnya di situ bang, dia bunuh diri bang. Halo Sobat Penatua, balik lagi bareng gue Resdi. Dan seperti biasa, pada video kali ini gue udah bersama seorang narasumber yang akan berbagi pengalaman horornya kepada kita semua. Dan narasumber gue kali ini akan bercerita tentang pengalaman mistisnya pada saat berkunjung ke salah satu pesantren terbengkalai di kaki Gunung Salak, yang dimana ia dan rekannya mendapati banyak teror dari sosok tak kasat mata di tempat tersebut. Penasaran sama cerita lengkapnya? Langsung aja kita kenalan sama narasumber di sebelah gue. Halo Bang Gun. Halo, Kabar Resdi. gimana Bang? Alhamdulillah bang Resdi, baik. Baik ya Bang. Baik. Bang, makasih banyak ya lu udah mau datang lagi ke channel Penatua. Iya. Siapa? Dan buat kalian nih yang belum tahu nih siapa Bang Gun ini, dia adalah salah satu konten kreator horor juga yang dimana nama channelnya Layar Bang Gun. Oke Bang Gun, bisa dijelasin nggak ke penonton Penatua konsep dari channel lu ini apa? Iya, jadi di konten gua ada cerita horor juga bang. Tapi gua mencoba membuat yang ada yang berbeda lah. Kemasan yang berbeda. Iya, yang berbeda. Karena ada yang cerita gitu kan, ada yang penelusuran. Nah, di situ gue mencoba untuk menggabungkan keduanya. Jadi gue penelusuran sebelum gue konten. Jadi gue penelusuran dulu, terus gue ya bercerita di TKP langsung. Podcast di TKP. Di TKP bang. Gokil. Pasti di situ ada momen-momen tertentu yang dimana lu dapetin gangguan dari makhluk yang ada di situ. Udah pasti itu, pasti bang. Itu ya. Pasti bang. Pasti sensasinya juga beda banget ya Wah, Bang. beda bang. Dan memang ini belum lama bang. Belum lama. Iya, jadi gue belum lama untuk masuk ke konten seperti ini. Ini gue baru turun dari Gunung Salak itu baru minggu kemarin. Minggu kemarin? Iya, yang gue alamin. Dan pertama gue ceritain itu di Penatua. Wah, perdana nih Bang. Perdana. Yang mungkin yang di konten gue itu nggak ada, di sini gue buka semua. Terbongkar semua. Iya, gue bongkar semua di sini. Nah, berarti sebenarnya nih apa sih Bang yang lu alami di sana? Kasih tahu sedikit aja. Di sana yang gue alami itu bang, karena memang di bangunan tua dan terbengkalai, itu seluas 2 hektar di kaki Gunung Salak, bekas pesantren bang. Itu gue diteror sama sosok kuntilanak, dan yang memang nyatanya dia itu mati bunuh diri di lokasi. Di santriwati yang mati dengan cara bunuh diri. Ya. Wah, kayaknya gokil nih Bang ya. Ya, Oke, itu. ditahan bentuk cerita lengkapnya Bang Gun ya. Dan banyak lagi lah pokoknya yang Lebih banyak lagi. banyak lagi yang nggak bisa. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport kami sampai detik ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan juga segala urusan kalian. Dan buat kalian yang memiliki pengalaman mistis, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau apapun itu, dan ingin menjadi narasumber di Penatua, kalian bisa langsung DM ke Instagram Penatua, dan kalian bisa kirim via email. Untuk mempermudah, nanti link gua taruh di kolom deskripsi. Gua rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk. Ya, jadi gini bang, pada suatu hari itu gua dan temen gua, dan kebetulan juga gua kan sekarang juga
konten kreator juga nih. Iya. Lagi mau mencoba menggeluti masuk ke dunia misteri horor lah, sama kayak Penak Tua ini kan. Oke. Di situ gue sama temen gue tuh dapet dari rekomendasi dari temen gue yang di luar daripada tim YouTube gue lah gitu nih, tim channel gue. Nah, beliau dapat mandat atau amanat dari seseorang itu untuk menjaga pesantren yang terbengkalai. Bekas pesantren. Itu letaknya di Gunung Salak. Gunung Salak. Bogor berarti ya? Bogor. Nah, pada suatu hari Doi ngabarin. Jadi Doi itu udah kita sebut aja ya namanya, nggak apa-apa ya. Itu Mas Handoko di sana tuh udah kurang lebihnya 1 tahun, 8 bulanan lah dia di sana. Dia ngabarin lah ke temen gue yang satu tim ini, namanya Kimit. Mit, Kiduk bisa dipanggil. Duk, lu nggak kesini? Mana? Ini ke tempat gue jaga gitu. Emang kenapa di situ? Ya kan lu biasanya nyari yang enggak gitu kan. Oh, buat konten lah maksudnya gitu ya. Akhirnya si Kimit ini bilang lah ke gue, Bun, kesana yuk. Kemana? Gunung Salak gitu. Lu mah enak, masih bujang gitu kan. Lah, emang kenapa? Ya lu ngajakin naik gunung kan, gue pikir naik gunung bang. Katanya enggak, dia bilang kita ngonten di sana gitu. Ngonten? Emang tempat apaan? Review apa gimana? Gue gitu. Karena kan channel gue itu sebelumnya review gitu kan bang, wisata gitu kan. Ya terserah lu mau review juga nggak masalah. Itu gue juga masih bingung bang awal. Terserah lu mau ngonten kayak gimana. Karena lu kalau menurut dari si Handoko sih di sana banyak lah yang bisa buat dijadikan konten gitu, dan memang bener-bener nyata adanya gitu. Oke lah, akhirnya gue ketemu sama si Kimit. Itu kan gue lewat WA doang gitu ya, masih inian doang. Akhirnya gue bahas-bahas, ya udah, ayo besok kita berangkat. Udah, gue langsung kayak gitu bang, berangkat. Kebetulan memang itu di hari Jumat malam Sabtu berangkat sana. Tapi berhubung dia pulang kerja, gue dari rumah kan, dia kerja di daerah Pamulang, si Kimit ini. Ya udah Mit, lu duluan gitu, lu duluan, nanti gue rada maleman deh kesana gitu. Maksudnya gue belakangan gitu, entah malam entah sore gitu kan. Jadi dia siang berangkat ke sana, ke tempat si Handoko ini, si Beceng, ke pesantren. Oke, di situ akhirnya gue berangkat lah. Berhubung lumayan juga kan dari Bintaro ke Gunung Salak, jaraknya ya kurang lebih 2 jam lah kalau kita motor gitu kan. Akhirnya gue ngajak lah adik gue, Davi. Emang Davi ini baru gue ajak untuk jadi nge-crewin di channel gue ini kan. Oke, karena bawa perabotan juga, perabotan lenong gitu kan, sanalah. Nah, kebetulan di Bintaro itu musim panas, di sana tuh musim hujan bang. Di Gunung Salak? Gunung Salak tuh lagi hujan. Terus si Kimit udah nyampe sana. Lu udah nyampe mana? Gue baru nyampe nih kata dia. Iya, gue juga udah di sini nih, gue bilang. Gue di daerah Tangsanjaya masih gitu kan. Tapi udah dikit lagi lah nyampe. Akhir ketika sampai di jalur Ciampea, Jalan Raya Ciampea tuh gue berhenti dulu ke warung kopi si Teteh. Ngopi gitu kan. Katanya di atas deres gitu kan. Akhirnya gue prepare tuh, si Davi belum bawa jas hujan kan, beli jas hujan, gue ngopi dulu kan. Terus gue beli segala kopi, gue beli logistik lah buat di atas, nyari ubi buat gue bakar di atas gitu kan. Karena pesantrennya itu katanya dia belum belum ada warung di sekitar bang, karena memang posisi itu di paling ujung, nggak ada akses jalan lagi. Jadi kalau mau lu beli sesuatu ya lu ke jalur umum, itu jalur utama gitu. Dan itu jaraknya agak jauh. Jauh, pesantrennya aja 2 hektar. Lu bayangin aja bang. Luas juga. Iya, luas banget mungkin. Oke, lanjut cerita. Gue nyampe sana tuh sekitar habis isya, jam 7:30, jam 8-an lah. Karena gue berhenti juga kan, jalan santai, hujan juga kan. Nah dari situ
Nah, pas gue berangkat gitu si Kimit udah nyampe duluan nih ke TKP. Nyatanya dia bareng sama temen gue, sama Nojek. Oh, dia nggak sendiri? Dia nggak sendiri nyatanya. Oke. Si Nojek itu memang rumahnya di Parung Bogor. Jadi biar sekalian jemput di jalan gitu. Sana cuman dia nggak ngomong sama gue kalau dia berdua, ya kan. Si teman gue si Beceng ini dia jaga sendirian di pesantren. Si Mas Handoko. Mas Handoko Beceng gua panggil itu. Akhirnya gue sana, gue kan sama adek gue ini sama-sama belum pernah kesana ya. Mungkin si Kimit gue nggak tahu deh itu, beda ceritanya lagi gitu. Mungkin kalau misalkan dia mau cerita di sini dia ada cerita versi dia lagi gitu kan. Iya. Dari situ gue sana, gue bermodalkan map. Ya, gue bermodalkan map. Ya udah, itu gue sama adek gue sama si Davi itu. Gue naik motor bang. Gue manggil Dapong kan. Pong, ini bener di mapnya. Bener A, gitu dia manggil gue AA. Bener A, gitu. Masuk. Jalur, ya tahu sendirilah jalur Iya. pegunungan gimana kan. Posisi hujan, licin, ya kan. Bagusnya situ aspal di jalur utamanya, ini masih di jalur utama itu habis di aspal, masih udah bagus lah. Ketika mau masuknya itu memang jalur utama pintu Curug Ciampea. Oke. Itu masuk ke dalamnya bang, merinding deh bang. Gue lanjut jalan. Ya mungkin kalau siang sih itu hadapan depan itu kanan kiri sawah, depan tuh udah pegunungan bang. Gue jalan, bermodalkan map tuh sama adik gue. Ini bener Pong, jalannya ke sini. Bener A. Gue sampai yang bentak-bentak gitulah sama adik ya, abang. Iya. Jalan. Terus, nah kan kalau kita pakai map itu kan sama jaringan nggak selalu akurat banget bang. Betul. Jalan itu bang di situ. Ya gue nggak tahu lokasinya kayak gimana ya kan. Udah gitu map juga rada lama. Gue sampai ke atas. Itu nyatanya gue ngelewatin. Udah ngelewatin itu pesantren. Itu jalannya melikup gitu tuh. Gue nyampe ke atas, itunya apa bang? Yang gue masukin. Apa? Kuburan. Itu pohon Kamboja. Apa sih namanya? Batu papan ya, masih. Papan nisan batu. Jadi di sana tuh kuburannya belum nisan semua bang. Masih ada yang pakai batu koral gede, batu kali lah. Iya, gitu, batu bang, kali. ya. Itu buat ini terus ada pohon gitu kan. Gitu, gue masuk ke situ bang. Jadi kayak gapura. Iya. Ya mungkin pikir gue yang namanya di arah ke Curug Cigamia. Oh iya. Oke. Bukan pesantren. Feel gue itu ke villa. Wah, Gitu. akses ke villa. Iya, pikir gue kan. Karena di ujungnya terang. Iya. Nyatanya ujungnya terang itu bukannya villa. Itu kalau di makam itu kan ada rumah-rumahnya gitu loh bang. Oh iya. Apa sih yang tempat naruh tepung batang? Iya. Bagusnya gue nggak nyampe ke ujung. Duh, pas gue berhenti, wah, bang ini bener bang, yang bener lu. Sampai di situ gue gemeteran tuh bang. Yang bener lu, bener ah, ini lihat aja di mapnya gitu kan. Ah lu salah nih, akhirnya gue marah-marah di situ kan sama adik gue. Lu salah nih begini lah gitu kan. Kayak lu berantem lah di situ. Iya tuh, karena panik bang, gue maksud gue, lu lihat bener, lu pastiin bener gak itu mapnya kan, gue panik ini posisi gitu karena kuburan bang, di kanan gue itu kuburan gitu kan. Akhirnya gue putar balik, gue turun dulu, ya kan, udah gue ke bawah, nggak ketemu, waduh map masih karena posisi di ujung gunung gitu kan ya, Jaringan ya. aduh nggak bener nih, gitu. Gue nanya, sama siapa nanya orang, nggak ada orang gimana, ada rumah. Bukan rumah sih, villa belum tahu tuh ada isinya ada atau enggak gitu kan. Udah gitu mencrok dari gapura villanya jauh banget bang. Udah kira dari situ gue naik lagi ke atas, gue beraniin aja dah tuh lewatin kuburan lagi ya. Dari situ nggak ketemu juga. Alhasil apa bang, pas di situ gue ketemu ada kurang lebihnya 10 menitan 15 menitan lah, gue udah mandir berapa kali gitu kan. Nyatanya itu gerbang udah ada di situ dari kapan tahu. Tapi lu nggak ngelihat? Gue nggak ngeh. Gue di situ aja gue kebingungan aja di situ. Itu gerbangnya. Pas gue udah nelpon teman gue baru diangkat. Jadi pas gue udah mandi itu gue sambil nelpon kan. Cuman gak diangkat-angkat lah, gue sambil nyari sambil nelpon gitu. Udah itu karena posisi gerimis juga kan kita bingung ya. Handphone gitu gue pakai ini juga.
gerimis basah kayak gitu. Udah itu yang gerbangnya begini-begini, gue fotoin lah. Spread. Ini bukan. Udah iya itu. Itu bang. Gerbangnya aja bang. Gede. Pinggir gerbang itu kayak ada jalur kali lah kecil. Nah. Itu yang gue nyasar itu gue ke atas. Lebih ke atas lagi. Iya, lu bablas ya. Nyatanya dari tadi gue udah mandi di situ. Cuman lu nggak ngeh. Ya? Gua nggak ngeh, bukan yang nggak ngeh, memang soalnya jauh banget itu 2 hektar, lu bayangin 2 hektar. Itu masih ilalang semua, apa bukan ilalang, rumput liar. Iya. Sana nggak kelihatan. Oke lah, karena hujan temen gue di atas, akhirnya gue telepon aja deh. Telepon akhirnya pas diangkat, dibilang iya itu udah Japrian, langsung gue telepon kan. Udah buka aja, nggak digembok gitu gerbangnya. Suruh lah adek gue buka. Adek gue bukain, gue masuk tuh. Udah tutup lagi. Libetin lagi tuh rantainya begitu. Itu posisinya bang, sebelah kanan gue ponterong. Jadi kalau ponterong itu kan nggak cuma sekali panen langsung udah gitu ya. Bisa berkali-kali dan bekas warga dan akhirnya udah gitu aja gitu kan. Nggak diurus lah gitu. Sebelah kiri gue itu ada bangunan yang udah nggak kepake bang. Bekas pos jaga, pos security lah. Pesantren di situ bang. Dari pos bekas security itu bang, gue lanjut tuh jalan. Di sebelah kanan gue masih apa bekas tanaman-tanaman yang ponterong itulah, masih kebun bekas masyarakat. Sebelah kiri gue nggak jauh dari pos security itu ada bangunan rumah kayu bang, rumah panggung, rumah kayu. Itu ukuran kurang lebihnya 2x1 lah. Ukuran 1 kamar lah ya. Iya, 1 kamar itu gelap banget bang. Dan di belakang itu pohon-pohon liar, pohon besar. Bawahnya itu ilalang, bukan ilalang sih, gembalaan lah. Setelah gue melewati itu bang, gue jalan tuh terus pakai motor terus sama adek gue. Itu masih ada sebelah kiri gue ada rumah kayu lagi, cuman lebih besar. Itu kurang lebih ukurannya ya, pokoknya bangunannya itu satu rumah ukuran ya 4 kamar lebih lah, sama bawahnya itu kayak bekas kolam, jadi kayak ada jembatannya gitu bang. Itu gelap banget bang. Sekalinya pun ada lampu itu nggak, lampu jalan yang punya pesantren itu nggak bakal menerangi situ karena saking luasnya. Gue jalan lagi. Nah setelah melewati dari rumah kayu yang kedua itu bang, gue di situ karena yang lain tuh bangunannya kayu, yang di situ bangunannya beton bang. Gue lebih suges daripada rumah kayu itu, gue bilang nggak terlalu inilah. Tapi kalau bangunan beton kosong itu nggak ada pintunya kayak gitu kan, itu gue di situ yang gue bilang bener-bener wah suges jadi, bener-bener jadi. Dan nyatanya yang gue nggak inginkan itu di situ terjadi bang. Kejadian. Gue jalan sama adik gue. Tadi gue nggak ngomong sama adik gue. Itu ada 4 pintu. Tapi nggak ada pintunya, lowong sampai dalam. Yang satu gua nggak tahu dalam sampai gelap. Terus yang satunya lagi kayak mungkin kayak bangunan kamar mandi, gitu kayak. Cuman kan lama-lama kan kalau bangunan kosong dan gelap itu kelihatan sedikit terus kesannya gelap gitu kan. Nah dari situ bang, dia melayang gitu bang. Apaan bang? Perempuan sih bang, kuntilanak mungkin ya. Kuntilanak. Tapi gue nggak jelas mukanya bang, karena rata hitam gitu lah, atas hitam, bawah tuh ya kayak sorban lah, kayak sorban terbang gimana sih bang? Dari tembok, pintu, jadi dia tuh tembok tuh kan sekitar segini ya, itu dia tuh kayak geser ya, kayak kamera di rolling gitu, kayak rolling kamera gimana sih? Gue di situ karena ini adik gue jaga image juga kan. Gue takutnya dia karena pertama kali tuh bang adik gue ikut gue ngonten. Udah yuk uran, gue tancap gas bang situ, tancap gas gue. Yes, ada sekitar 500 meteran. Nyampe lah tuh gue ke tempat singgah teman gue. Jadi pendopo, gue bilang itu pendopo kayak aula lah gitu ya. Pendopo lah gue bilangnya. Dia emang gede, gelap. Nah di belakang situ ada rumah satu.
Itulah gue tinggal di situ, tidur di situ. Naik dong, ketemulah tuh gue sama si Kimit. Tanya, lu kemana sih? Telepon gue diangkat-angkat. Gue lagi ngolain ini buat makan ntar, lapar gue gitu kan. Si Nojek mana? Lah itu lagi bakar ubi. Kan, dopo. Akhirnya kata si Beceng, udah santai aja dulu sini. Nah si Beceng ini kan emang dia yang jaga gitu kan. Udah taruh barang dulu, ngopi dulu. Gitu. Akhirnya gue hampirin lah tuh si Kimit. Duk, gue manggilnya kan Duk. Duk, lu bener nih mau ngonten di sini? Begituin kan bang. Nah iya emang kenapa? Gitu kata dia. Ya enggak, emang itu di bawah bangunan bekas apaan tuh, yang bangunan putih dulu kan. Nah kenapa lu? Tadi ya kan garis Kimit gitu. Ya enggak, memang bekas bangunan apaan? Ya dulu mah bekas toilet, dapur umum gitu, bekas santri gitu. Toilet umum ya. Iya, jadi bentuknya itu bang kurang lebih 4 pintu atau berapa gue lupa lah. Kesini terus ke belakang itu ada kayak nge-L gitu bang. Iya. Itu pintu kosong semua gitu, gelap. Yakin lu ngonten di sini? Udah tenang dulu mah. Dia begitu orangnya. Ya kalau kemis sih emang, kalau untuk yang mistis udah mungkin dia biangin jin kali ya. Iya. Udah biasa. Kayak gitu dia. Kadang dia tuh suka lebih wah gituan aja dimainin kali sama dia. Gitu. Memang orang bisa bang. Ya nggak tahu lah bisa apa. Nggak tahu ya. Iya. Nanti mungkin ya kalau dia mau kesini sih syukur lah kalau misalnya dari sini. Oke. Ya lanjut cerita bang, di situ adek gue disuruh masukin perabotan dong. Udah. Di situ gua ke pendopo lah. Pendopo sama si Nojek tuh lagi bakar ubi. Udah adek gue naro, Kimit lanjut ini prepare masakan sama si Beceng, adek gue. Ngobrol lah di situ lama tuh sama si Nojek. Cek, emang sebelah kanan bangunan bekas apaan Jack gitu. Ngomong gitu kan, gue masih penasaran sama itu bang. Nah kenapa cuy, si Nojek? Ya enggak gitu. Ya kata si Beceng sih, bekas toilet, lu lihat aja tuh coba, masuk sono gitu kan, kata si Nojek gitu. Wah gila lu anjir gitu. Kayak gini bisa masuk gitu, lu aja sono, gue gituin dah. Neng kenapa lu? Enggak, tadi ada ngeliat inian gua, kuntilanak di situ, gini kan. Dia ketawa bang. Si Nojek itu ketawa. Wah. Nyatanya apa? Ya mungkin dia pas baru datang juga dia emang di situ, diliatin juga. Dia udah biasa jadi. Iya di situ dia udah diinin juga. Ya kira singkat cerita, gua anak-anak kelar masak, makan lah tuh di pendopo bang. Pendopo itu bangunan kurang lebih luas lah, ukuran lapangan futsal lah. Itu dari kayu kan bang. Dan kebuka lebar, itu kita hadapannya itu ngeliat ke sana tuh semua bangunan itu kelihatan. Yang terbengkalai itu sampai ke belakang-belakang bangunan pun kelihatan. Cuman gelap semak-semak gitu ya. Dari situ. Nah udah gua selesai makan, gua ngobrol-ngobrol di situ. Itu di malam pertama bang ya. Di malam pertama gue sama si Nojek itu sampai jam 4 pagi gue ngobrol di situ bang. Tuh gadang di situ. Gadang gue. Sampai yang lain tuh keluar masuk. Nah di malam pertama itu bang, gue yang masih kayak orang baru gitu ya. Di malam pertama itu gue tadinya nggak mau begadang. Si Nojek di luar, masih pada di luar, gue masuk ke dalam tuh. Gue udah masuk duluan ke rumah yang bakal gue singgahin nih, gue tidurin. Itu rapi udah. Jadi kan ruang tamu, gue tiduran bang. Gue tiduran itu di depan gue ada 2 kamar. Yang satu kamar dikunci, yang satu dibuka gitu. Bisa gue tidur di kamar juga, cuman gue mau di ruang tamu aja lah gitu. Iseng kan. Itu ada golok temen gue yang dipakai sama si Beceng tuh pas di konten gue. Itu gue lagi megang handphone bang, ngelihat Instagram kan jaringan di situ hilang-hilangan. Gue nyekrol Instagram gitu kan, karena gue kepulsan, dan karena nungguin buffering mulu. Gue lagi gitu, pas gue mendusin bang, krak. Nah, gue mendusin, gue lihat itu foto itu apa? Golok
ada di layar handphone gue bang, tapi ada tangan hitam segini. Jadi layar foto, frame foto, ini ada golok kayak gitu, nah ini tangan gitu, hitam. Wah, kata gua. Udah tuh, langsung gua force close, gua keluar. Astagfirullahaladzim, kata gua. Ngeliat begini-gini, gua nggak masuk ke kamera bang gua. Iya, lu cuma nge-scroll doang ya? Gua nge-scroll Instagram itu karena buffering. Astagfirullahaladzim. Udah gua langsung keluar bang, ke pendopo lagi gua tuh. Hanya di situ lah, kira gua nggak berani masuk. Sampai pagi gua ngobrol sama si Kimi, sama si Nojek, iya. Akhirnya di masih pada rame di depan, gua masuk, akhirnya gua keluar, dia malah masuk satu-satu tidur karena udah makin malam makin dingin kan. Akhirnya gua sama si Nojek tuh di situ, bakar ubi. Nah, singkat ceritanya bang, di situ gua ngobrol-ngobrol akhirnya dari si Beceng itu, jadi sebelum dia pada masuk, katanya ternyata yang bangunan setelah pos security itu yang kosong, iya. Bangunan yang kamar tingkat, bangunan bangunan kayu, iya. Itu ternyata bekas kamar tahanan. Kamar tahanan Bekas santri. Oh, jadi kayak santri-santri yang bikin ulah. Betul. Di isolasi di sana lah ya, Iya. bisa dibilang. Itu paling rendahnya aja bang, bisa 3 malam dikurung di situ tanpa adanya lampu, tanpa ada apapun, paling dikasih makan 3 hari 3 malam. Kayak uji nyali bang. Wah, itu jaraknya nggak deket ya bang sama bangunan yang lain ya. Iya. Itu yang gue dapet informasinya. Setelah dari itu udahlah, gue cari-cari tahu dong. Dan yang di bangunan sebelahnya lagi tuh, yang rumah kayu besar itu, bekas kamar santri. Oh, yang di bawahnya kolam. Iya, itu bekas kamar santri. Nah, yang gue tanya bangunan selanjutnya lagi yang gue ditampakin kuntilanak, iya, itu memang bekas toilet dan dapur umum. Oh, jadi fix itu toilet Bang. Oke. Ih, merinding bro. Itu kan di sana air itu nggak pakai keran bang, jadi dari mata air langsung. Kalau di pusat kita udah pampet, jadi nggak bakal ngalir. Iya. Itu kebuka sendiri bang, ngalir sendiri. Kayak ada yang lagi Iya, pakai. air ngalir sendiri. Iya. Jadi kan berarti kayak pampetannya itu kayak dibuka. Kayak gitu bang. Udahlah, akhirnya itu gua ngobrolan gue sama si Biceng gitu ya. Bareng-bareng lah habis makan gitu kan gitu. Akhirnya dia pada masuk satu, tinggal gua sama si Nojek nih di pendopo. Pandangan gelap semuanya, itu bangunan kosong banyak, luas. Di depan taman pendopo itu kayak lapangan sama si ada ring basketnya juga, cuman udah pada kusem lah, udah kumuh gitu. Udah, gua ngobrol ngalor ngidul sama si Nojek. Tepat di jam 3 bang, suaranya Suara apa bang? gua nggak tahu itu suara apa, tapi si Nojek ngomong, si Maung. Gue bingung dong. Maung apaan? Jadi kalau dari Gunung Salak itu si Nojek jelasin kan, Maung apaan gitu. Si Maung itu masih ada keturunan dari Prabu. Oke. Ya dulunya gitu, gue nggak tahu Prabu apa gitu, si Nojek sih bilangin. Nah itu loh dia, ya kalau kata kita macan putih ininya lah. Itu dari belakang pendopo bang. Itu lu jelas nggak denger bang? Jelas. Gue pikir kan yang gue takutin itu binatang liar, Atau bisa jadi macan beneran? nah macan beneran gitu yang pikiran gue itu. Nah, si Nojek tuh tahu, dia selalu kayak gitu. Udah kayak gitu, udah gue masih ini dong, karena gue masih, oh itu mabak daerah, feel gue gitu kan. Si Maung itu mungkin feel gue memang binatang beneran, nyatanya bukan. Nah dari situ bang, kurang lebih di jam 3:30 lah, jam mau subuh, itu keluar lagi bang si kuntilanak itu bang. Nongol lagi. Nongol lagi
sama dia masih kayak gitu bang keluarnya. Gue ngebuang muka kan, dalam hati gue, bangsat, apaan sih ini ya, nongolin gue mulu gitu kan. Udah tuh gue keluar diem dulu. Itu gue pedal bang, di situ gue membakar ubi aja sambil gemeteran gitu ya. Panik nih, masuk nggak nih si Nojek, mau masuk nggak ya gitu. Gue mau masuk canggung ya karena Ada udah temen lo. iya udah gitu yang gue di dalam itu ada foto itu juga bang. Oh, yang kejadian sebelumnya. Iya makanya gue lebih memilih di luar lah kata gue. Kalau di luar itu gue kayak rada lebih tenang daripada di ruangan. Kalau sugesti gue ke situ. Udah. Itu nyatanya nggak cuma sekali 2 kali bang. Hawanya itu kan kalau kayak gituan kita pengennya nengok terus. Ya, Dan gue udah ngadep, iya gue ya. ngebuang gitu ya. Gue nengok lagi. Udah akhirnya di situ, wah gue gituin aja dah. Sekalian gitu kan. Cep, bener-bener bang, berdiri gitu samping pintu, minggir tembok. Tapi ada bang, ada itu jelas bang. Tapi dia nggak bergerak dan mukanya juga nggak kelihatan, hitam atas gitu doang, putih ke bawah gitu. Udah, cek, gue langsung buang gitu lagi kan. Sini ojek, Jack, apa sih cuk? Lu kamar mandi? Udah ya, diem baik. Gue juga dari tadi diliatin mulu, udah mandi lu ya. Hah? Jadi temen lu ini juga ngeliat? Dia juga ngeliat bang. Gue merinding beneran di situ. Udah, biarin dia sama dia, kita nggak ganggu ini gitu. Kata si Nojek. Jam berapa sih nih? Udah mau magiin. Ya, karena lapar kan, dingin, enak, deket api kan. Udah tuh. Gue lanjutin tuh nginin ubi. Gue makan kan. Sampai gue makan panas-panas, gue makan aja deh nih. Ingin gue sampai sariawan. Langit-langit gue itu. Nah, sekitar jam 4-an itu, kurang lebihnya lah. Nggak jauh dari habis ngeliat itu. Di situ mau tahu apa bang? Suara perempuan nangis bang. 4 kali lebih. 4 kali lebih banget. Dari jauh, mungkin ngedeket. Cuman suaranya begitu. Panjang itu 4 kali bang. Suara kayak gitu. Cok. Gua diem dulu dong. Sama si Nojek. Sama-sama bego tuh di situ posisi. Berarti ada kemungkinan dia juga dengar. Dia denger. Oh, dia dengar. Bego berdua tuh. Itu suaranya dari yang kamar kecil itu bang. Yang bekas rumah tahanan. Oh, rumah tahanan, iya. Kamar tahanan. Yang kamar panggung itu, sama kayu. Dari situ jadi hadapan gua. Jadi belakang pendopo kan ke atas, gunung lepas. Itu gua ke depan gitu bawah. Apaan itu coy? Dari situ bang, udah si Nojek langsung terserah bang, lu mau masuk apa enggak? Gue mau masuk. Dia lari bang, ya gue ngikut lari ya. Dari situ panik. Gue lari, buk pintu, jadi truk, udah deh di dalam tuh, udah tenang dah. Pulang lewat pendopo kan, gusrak dah. Mau cek handphone, dompet ada semua, rokok ada semua. Situ pikirnya, Jack, itu apaan tadi? Gue nanya gitu kan si Nojek. Sebelum gue tidur. Gak tahu gue juga. Suara nangis kan? Jadi gitu. Iya jelas banget kan itu mah. Ya emang kayak gitu. Keluarnya ya kalau mau subuh. Dibilangnya gitu sama si Nojek. Oh, berarti dia bukan perdana nih ngedenger. Bukan perdana. Gue gak tahu ya kalau si Nojek kayaknya udah 3 kalian ke situ sih. Iya. Ke situ udah 3 kalian. Ke nyamperin nemenin si Beceng gitu. Iya. Kalau dia lagi iseng. Karena kan dia rumahnya di Parang Bogor, nggak terlalu jauh. Ya udahlah. Dari situ gue putusin, gue tidur. Itu bang gue tidur. Mau nggak mau, gue pakai headset, nyetel lagu, pakai bab, rapat.
sama selimut kan. Dia gue gak kasih selimut tuh, set udah gue selimutan. Akhirnya gue bisa pulas tuh bang, gue bisa pulas. Kimit, Beceng, sama Davi nih adik gue di dalam kamar. Gue di ruang tengah sama si Nojek. Tapi gue nggak di tempat yang gue lagi megang handphone itu. Iya. Itu tempatnya menojek. Gue geser lah, gue udah di sana, gue mojok gitu kan. Udah pagi lah tuh. Akhirnya pagi gue bangun jam 9-an, nggak keberasa. Gue bangun siang. Pules ya bang. Pules di situ sampai pagi kan. Iya. Yang si Beceng tuh udah selesai masak. Dia buat kita pada makan. Beceng tuh rajin lah pokoknya dia. Udah selesai masak. Situ gue tanya sama si Beceng. Ceng, emang dulu di sini pesantren kenapa tutup Ceng? Gue nanya-nanya gitu kan. Iya. Tapi gue nggak to the point. Dia. Ya, gue nggak tahu juga. Tapi ada sih ceritanya kata dia. Kenapa Ceng? Jadi dulu tuh entah santri melakukan kesalahan apa, santri perempuan Ya, santriwati bang. itu dia pokoknya ditahan lah di kamar tahanan itu. Mungkin melakukan kesalahan entah apa, kurang jelas lah dia taunya gitu kesalahannya apa. Akhirnya mungkin depresi atau dia nggak bisa ini santrinya, santri perempuan itu kurang lebih 3 atau 4 hari katanya sih, kata si Beceng ini dia ditahan di rumah tahanan tapi makan tetap dikasih ya. Nah, mungkin santrinya itu depresi, setelah menyelesaikan masa hukumannya lah kita bilang, dia itu ke toilet. Nah di toilet itu kenapa kok nggak keluar? Iya. Akhirnya di situ bang dia bunuh diri bang. Dia bunuh diri. Bunuh diri di Itu situ. mentalnya kena kali bang ya. Jadi bangunannya itu kan toiletnya itu depan pintu, cuman di dalam itu kan yang satu itu kayak ada kamar. Iya. Kamar dapur, kamar mandi umum, dapur, terus kayak mungkin ada bekas kalau orang dulu tuh galak, entah buat sangkutan atau apalah. Kayak buat jemuran gitu ya. Nah dia di situ pakai tali bang. Jadi kan kamar mandi 1, 2, 3 itu plong gitu, pintu cuman plong sananya. Nah di situ. Jadi dia gantung diri di situ. Gantung diri di situ. Nah cuman dari situ si Beceng nggak lanjut cerita tuh kenapa itu bisa ditutup, mungkin karena itu atau bagaimana gitu, gue nggak tahu lagi. Mungkin Biar bisa ke jadi situ. juga ada tuntutan dari pihak keluarga Nah, korban kali iya ya. nggak tahu lah. Iya. Akhirnya gue ngomong lah sama si Beceng, pantesan kenapa lu kata dia kan, mungkin dia udah biasa ya, udah CS kali. Pantesan kenapa lu kata si Beceng, semalam gue ditangisin gituin kan. Gua cerita serem, cerita takut tapi lucu gitu karena dia ketawa gitu kan. Si Beceng ini ketawain gua. Pengenak lo gitu kan, ngerasain juga. Gua semalam Ceng ditangisin dari yang kamar tahanan. Suara tuh paling ngibrit gua mesti nojek gua gitu. Nah itu dari kamar mandi. Ditongolin mulu gua. Dari yang gua berangkat yang gua bilang nanya ke lu itu gitu. Ya udah biarin dia mah. Kalau si Beceng anaknya gitu. Ya biarin dia mah mau kenalan kali ya sama lu, sama gua aja udah CS. Dia ngomong gitu. Cuek gitu. Silent bang ya. 8 bulan bang dia di situ sendirian. Udah lah, akhirnya. Biasa tuh. Nah di situ gue siang gue mencari kesibukan. Momentum dong, gue mumpung di situ gue nyari konten. Gue nge-review lah ke Curug Goong. Nah, kata si Beceng tuh, ini Curug Goong, gini, gitulah, dia yang udah tahu. Oh, gitu. Gue sempat mandi juga tuh di situ. Nah, di situ ada mabaknya bang, cerita daerahnya. Iya. Gue dapet si Beceng itu cerita. Jadi ini tuh dulu, kalau zaman dulu tuh
setiap kali warga kampung yang mau hajatan atau pesta nikahan lah gitu, itu perabotan untuk prasmanannya ada disimpannya di curug goong itu. Oke. Ada kayak segini lah lebarnya itu, tapi dari batu alami ya. Itu buat naruh perabotannya. Kayak ritualnya lah Nah, gitu ya. harus pakai itu. Entah kampung situ melakukan kesalahan atau bagaimana. Karena perabotannya sekarang udah nggak ada ini. Makanya akhirnya kayak terbengkalai gitu bang. Kemarin gue mandi di situ aja kayak, aduh gimana gitu ya. Biasanya tuh si Kimin sama si Nojek kalau udah ngeliat air begitu nyebur. Ini gue doang. Gue doang Mereka nyebur. kayak ada keraguan ya. Nah, kalau gue kan selonong boy, Iya. karena gue nggak tahu dan nggak mau Story-nya tahu ya, gitu ya kan. iya. Gue masih ada jiwa konten untuk review-review dan ngeliat yang alami gitu kan. Nah, di situ terus gue berenang, gue udah naik, gue cuman buat ngambil konten gitu kan, basahin berenang udah, pakai baju lagi. Akhirnya gue duduk tuh di depan si Kimit, bakar rokok dong. Lu tau gak Cuk? Apaan? Lu pandangin dari ujung. Nah apa Duk? Si Kimit nih. Lu pandangin apa? Dari sebelah mana nih? Gue gituin kan. Lihat aja nih, liatin gua, sono pas lurus. Oh iya, apa nih emang itu? Batu, gue gituin kan. Iya. Ya, iya emang batu, lu lihat gitu kan. Oh iya deh. Apa deh? Apaan emangnya? Kata dia gitu. Pala macan ya? Nah itu lu tahu. Pala macan. Pala macan bang. Jadi itu batu itu yang nol air terjun, batunya nol satu. Nah itu pas gue berenang, gue sekarang nggak tahu ya. Ih gue pegang, gue injek. Karena gue mau kayak terjun gitu. Iya. Astagfirullah, lu gak ngomong dari tadi Duk. Ya nggak apa-apa kan lu nggak tahu gitu. Wah, akhirnya di situ gue ya mohon maaf lah gitu kan. Rokok gue aja naruh di tas rokok, ada yang jatuh bang satu. Rokok gue tuh. Padahal Gua tutup. Rokok jarum coklat kan udah gue sobek gitu, terus gue lipat begitu kan. Iya. Taruh. Masa jatuhnya sudah sini. Rokok yang lain nggak ada yang join, ngambil punya masing-masing. Itu gue taruh apik di situ. Habis gue ngambil. Pas gue mau pulang itu gue sadar, rokok jarum coklat gue doang. Wah, udah akhirnya situ gue taruh di batu. Gue takutnya gimana kan? Iya. Gue taruh tuh di batu. Gue ngambil tas sama tripod segala inilah. Skimit. Ini rokok siapa yang dibawa? Ini kan. Tahu Duk, ini siapa gue gituin kan. Lu gitu. Diambil sama dia, cus, dibakarin. Dibakar. Bakar sama Kimit. Ditaruh lagi, cus. Oh dia cuma ngebakarin doang. Bakarin doang. Wih. Merinding gue gitu. Bangsa. Kiri deh gue. Jalan aja pulang. Udah, ada perjalanan tuh. Kan emang jaraknya nggak terlalu jauh bang ya. Ke rumah itu, ke pesantren. Inin. Duk. Emang yakin lu mau ngonten di sini? Ya iya emang kenapa sih gitu kan. Ya semalam lu tau sendiri. Ya udah kita mau lo walam aja, kita nggak ganggu dia gitu kan. Serius lu? Ya beneran serius lu, kenapa sih? Begini gitu kan. Kira ya gua udah coba aja dulu gitu kan. Tapi gua situ sempet ragu bang. Sampai ke rumah deh tuh. Nah, sampai ke rumah, oke, sore gua nge-review lah konten-konten yang lain itu ya kan. Gua sampai ke belakang ke mata sumur air gitu kan. Udah sore akhirnya habis maghrib gue prepare, Duk setup. Jadi di situ gue mau bikin konten tuh bukan uji nyali, menyendiri kalau kata Kimit. Menyendiri. Itu gue mau bikin konten itu. Tapi bukan gue ya, Kimit. Karena gue takut. Maksudnya konsep menyendiri itu lu cuma bengong gitu di tempat hening sepi gitu. Iya. Uji nyali sebenarnya sih. Iya, model uji nyali. Cuman nggak ke arah sana lah ya. Nah, nggak ke arah sana gitu. Gokil sih bang. Gue nanggap itu. Nah itu tujuan awal di rumah yang bekas kamar santri. Rumah kayu itu yang besar. Yang bawahnya Situ. kolam itu. Iya. Cuman itu kan ya gua sih bang, karena gua selalu ada yang bisikin
pulang, pulang. Selalu ada yang bisikin tuh, entah gue sugesti gue takut, tapi emang bener nyata banget yang bisikin gue tuh. Maksudnya untuk ngelarang gue, ngapain sih lu gitu, kayak gitu kan. Ya cuman, ya gue ngimbangin kan. Ini konten tapi kayak gini gitu ya. Udahlah, akhirnya set up, bikin konten-konten lain dulu. Akhirnya putusin ya tuh. Di situ cerita. Akhirnya konten untuk konsep menyendiri itu gue gagalin bang. Oh nggak jadi akhirnya. Karena gue selalu ada bisikan tuh, ngapain sih lu kayak gitu. Pulang nih. Dan si Beceng ini di situ cerita juga ke gue. Pernah ada beberapa orang tuh dari Tangerang juga bang. Jadi mungkin dia kayak tim uka-uka lah ya. Uji nyali. Uji nyali, bukan uji nyali, tim review uka-uka gitu loh. Konten penelusuran. Iya, penelusuran gitu. Tapi dia manggil. Oke. Itu di rumah yang bekas kamar santri. Kurang lebih kata Beceng itu ada 7 orang. Ya pakaian kokoh gitu loh. Mau nggak bisa sebutin, tapi orang dari Tangerang. Dia masuk ke ini tuh, ke dalam. Beceng kan dari pendopo ngeliatin. Pokoknya bahasanya hadir kayak gitu. Udah tenang aja, lu panggil aja terus, ntar biar gue yang tangkap-tangkapin gitu. Kedengeran sama si Beceng dah. Beceng kalau cerita ke gue nya. Kilas cerita, Beceng lanjutin. Akhirnya apa bang? Si Beceng masuk ke rumah, katanya ke kamar. Itu dia pada di pendopo kan, keluar. Itu ada yang kakinya pincang, ada yang muntah-muntah, terus ada yang Kesurupan. buah. Ya kan pendopo kayu. Iya. Gitu. Ya kalau Beceng ya tanggung resiko sendiri. Lu yang nantang. Iya. Istilahnya ya. Udah dia di dalam kamar. Nah itu kan orang tamu datang. Nah lanjut di situ bang. Gua nyuruh Kimita tuh lanjut ke cerita nih. Kimit setup cerita. Setup cerita apa? Setup buat konten. Akhirnya gue ambil konsep kayak cerita gitu bang. Gue mau cerita si Beceng yang di sana gitu. Podcast sekali. Ya. Betapa podcastnya kita. Tapi gue di TKP nih bang. Iya. Tadinya tuh di kamar yang 4 itu. Akhirnya gue putusin ya udah di sini aja, di jalanan. Itu di depan toilet si kuntilanak yang gantung diri. Wah, kira lu podcast di situ. Di podcast di situ. Konten gue yang terakhir. Kayak langsung kayak lu udah sekalian dah. Iya, sekalian Gua dah. gimana ya? Cuman tetap kalau buat guanya ya karena bertiga gitu ya. Iya. Udah lu ngapain sih? Gitu. Dia lu ngapain sih? Nah, akhirnya di situ gua konsep konten cerita kan. Podcast lah gitu. Ya si Beceng cerita-cerita mabaknya daerah sekitar lah, kenapa kok itu bisa angker gitu. Nyatanya memang di warga itu selalu nanya ke Beceng tuh gini, bang jaga sendiri kan di situ, kok berani gitu. Dengan bahasa orang Sunda lah. Iya. Nah, Beceng tuh cerita, emang kenapa gitu? Enggak, soalnya sebelumnya itu ada 2 orang yang jaga, udah 2 kali ganti lah gitu. Pernah dari Tangerang juga sama dari Banten. Nah kata si Beceng tuh cerita dari warga nih, si Beceng juga itu sampai paling lama bertahan 2 bulan. Itu selama 2 malam itu benar-benar digangguin sampai malam-malam. Itu yang ngejagain turun ke pemukiman warga. Tujuannya? Minta tolong. Numpang tidur di rumah warga. Berarti kan kayak apa coba digangguinnya? Iya. Bisa jadi lebih ekstrim dari apa yang lo alamin. Betul bang. Itulah yang diceritain Beceng. Itu yang dikonten. Nah, gue di situ udah lu ngapain sih di sini gitu. Udah lu ngapain sih di sini gitu. Terus bisikan pokoknya banyak kayak gitu Pak. Pulang. Udah gitu doang. Pulang. Itu selalu ada tuh dibisikan. Tapi gitu. Nah di situ bang, di konten gue tuh
audio gue aja nggak dua-duanya masuk. Itu padahal sebelum setup wajar lah kita ngecek ya kan, satu masuk nggak sana. Itu yang satu nggak masuk bang, makanya suaranya jadi ini. Nah di situ Kimit lah dapet serangan. Kimit dapet serangan. Dari pertama ngonten dia bisa katanya. Itu keanehannya minum tuh kayak gitu. Nah, gitu sampai akhirnya di pertengahan konten gue dia masuk ke tenda, gue nggak tahu. Ya gue sih maksudnya biar secara profesional gitu ya. Iya. Ngantuk lu ya, gitu aja. Karena bener pure di situ gue jam 12:30 bang, sampai jam 1 bang. Di depan Kamar mandi. toilet Santri itu. bekas ini. Si santriwati ini gantung diri. Dan itu kayak suara dan yang ini tuh banyak. Mungkin kalau kita pakai alat yang pro, itu ketangkap semua. Ya mungkin kalau teman-teman yang punya cerita horor juga, teman-teman rekan YouTuber, boleh kita ke sana. Welcome kok. Yang penting Undangan logistik. resmi nih ya. Undangan resmi nih ya. Resmi. Nanti ke sana, memang kalau gua ada waktu juga jadi biar gua bisa anterin. Iya. Ke sana kita buruk bareng lah gitu. Ayo ke sana. Yang rasain juga ya Ya, sensasinya biar di ngerasain sana. sendiri ya, serius. Ya, karena kalau kita ngomong kayak gini takutnya settingan atau kayak gimana kan, Iya. ngerasain langsung aja gitu. Betul. Langsung aja ngerasain. Dan berdasarkan undangan dari Bang Gun nih, Nah, kita langsung. selaku tim dari Penatua nih undur diri sih. Kayak gitu. kita belum bisa menyempatkan waktu karena memang banyak faktor terlebih ke nyali ya Bang. Itu sih kita Kalau belum nyali sih, support. saya juga sebenarnya ngeri bang. Itu sih. Ya lanjut singkat ceritanya, ya suara-suara itu ketika lagi nonton bang, itu dari toilet tuh, buah, itu wah banyak. Situ. Ya sampai akhirnya gue sama Biceng itu nengok sana nengok sini. Itu yang nggak kelihatan kamera ya, yang di hadapan gue gitu kan. Kamera kan ke sana. Itu yang sana itu. Wah, banyak bang. Tapi gangguannya ekstrim banget ya Bang. Iya, karena kalau di sana itu nggak cuma satu atau dua makhluk ya. Banyak. Gunung Salak. Iya. Terkenalnya ada. Ya ke situ aja sih bang. Gua nggak bisa cerita panjang lebar lagi, mungkin udah berat banget. Oke Bang Gun. Dan pada akhirnya lu ngelesain konten lu di sana Ya gue selesai. sampai selesai berarti. Sampai selesai. Nah, buat kalian yang penasaran sama video lengkapnya dari Bang Gun ini, pada saat podcast di Gunung Salak, kalian bisa langsung kunjungi channel layar Bang Gun. Di sana videonya udah diupload juga. Dan kalian bisa rasain sensasinya gimana podcast di tempat kejadian secara langsung. Oke Bang Gun, dari cerita lu ini gue ada beberapa hal yang pengen gue tanya ini Bang. Oh, ya. Yang pertama, untuk si pesantren tersebut, ini setahu lu nih, di sana itu dia udah berapa lama nggak beroperasi Bang? Atau bisa dibilang udah berapa lama nggak terbengkalai? Kalau untuk bangunan berdirinya gue kurang paham ya bang, dari kapan. Tapi yang setelah gue kulik-kulik, kalau kata teman gue si Beceng itu, jadi sebelumnya pernah pesantren, memang bangunan pesantren, berapa tahun berjalan, itu mungkin yang pertama yang tadi ada yang ini ya. Terus berhenti, nah terus terbengkalai 2 tahun, terus ada yang nyewa tuh, abaib. Buat pesantren juga? Buat pesantren juga, tapi sikonnya itu untuk bangunan sementara, karena ulama ini lagi ngebuat pesantren lah gitu, bangunannya. Oke. Nah setelah itu, setelah yang kedua ngisi itu kurang lebih 1,5 tahun kosong, sampai dengan ada yang 2 kali penjaga, akhirnya sampai turun minta ini, minta pertolongan warga, akhirnya sekarang lah teman gue ini yang jagain. Itu kurang lebih 1,5 tahun. Terbengkalai 1 tahun. Terbengkalai. Oke. Sama yang gue mau nanya nih untuk kasus yang si santriwati gantung diri nih Bang. Lu sempet nanya gak sih Bang, untuk kesalahan apa nih yang dia lakuin nih sampai dia dapat hukuman dan sampai dia mutusin buat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di toilet umum itu? Oh kali itu gue nggak berani ya bang, bukannya ini. Sebenarnya rasa penasaran sih itu gue kulik-kulik, cuman si teman gue ini ngejawabnya cuma sampai ke situ aja gitu. Oh dia nggak ada yang begini-begini, tapi
mungkin dia pun nggak tahu kenapa bisa seperti itu gitu. Gitu sih Bang. Ada kemungkinan nggak sih bang, ini pesantren ditutup karena ada kejadian itu, yang dimana mungkin ya ini kita berlogika Iya. sedikit ya, keluarga dari si korban nggak terima karena endingnya sampai nih santriwati ini sampai bunuh diri juga di situ, nuntut ke pihak pesantren. Mungkin kalau untuk nuntut sampai ke pihak itu enggak ya, karena posisi dia memang dia yang mengakhiri sendiri gitu ya. Iya. Bukan karena pesantren, tapi mungkin karena semenjak adanya kejadian-kejadian itu dan terkenal dari warga pun memang angker gitu ya. Seperti itu mungkin Bang, dan ditambah lagi kan waktu itu pas zamannya Covid. Oke. Ya, jadi makanya santri itu mungkin pernah dipulangin, jadi akhirnya tidak berlanjut untuk operasi lagi. Di situ pun gua ketika gua menanyakan itu ke teman gua, dan teman gua pun menanyakan itu kayak masih simpang siur gitu, kayak ada yang ditutup-tutupin dan kita pun nggak tahu gitu. Teman gua pun juga jawabannya ya sama kayak gue ini gitu, karena ini gue dapat dari teman gue. Jadi kayak Gitu. beritanya nggak terlalu di. Iya, jadi kayak kalau gue pribadi sih Bang ya, nggak mungkin nih kayaknya, kenapa bisa ditutup langsung, kalau udah beroperasional ya jalanin lah gitu. jalanin. Pasti ada Parah. something. Nah, kayak ada somethingnya gitu yang kita nggak tahu gitu. Itu kita nggak tahu ya, Iya. walau alam ya bang ya. Mm-mm. Oke. Dan pada akhirnya lu nyelesain konten, keesokan harinya lu langsung cabut tuh bang. Karena setelah selesai konten itu ya memang gue udah gimana gitu ya. Udah pressure ya. Ya udah Udah pressure, tekanan dari- udah ini banget lah gitu. Udahlah gitu. Kira lu pada sampai rumah nih teman-teman lu nih nggak ada dapat gangguan lagi bang. Nah, itu gue sendiri Bang. Lu masih dapat Hmm. gangguan. Apa tuh bang? Di situ gue kurang lebih 3 hari. Itu yang pertama memang kurang enak ya, kentut-kentut. Mungkin efek karena gue kebanyakan makan ubi bakar. Iya. Nah di situ radang, ya gue bilang sih masuk angin, tapi di situ gue nggak terlalu mencondong ke hal-hal yang mistis. Lu masih positif tinggi. Nah gue positif tinggi aja. Mungkin gue kecapean, karena gue sana 2 hari, bisa dibilang 3 hari sih, bukan 2 hari gitu kan. Full gitu kan, gue main-main ke hutan, terus ya untuk konten, terus hujan juga, posisi dingin juga, iklimnya nggak terbiasa gitu sih Bang. Oke Bang Gun, makasih banyak ya, lu udah mau cerita lagi di Penatua ya. Siap. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi gue juga mau mengingatkan nih bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sekalipun untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata, gue Refdikul dari Penatua dan Bang Gun dari layar Bang Gun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.